Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah manajemen hutan, mana pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan hutan terkait model dan teknik pengaturan hutan berdasarkan pertumbuhan, hasil, dan struktur tegakan pada hutan tidak seumur. Pada pertemuan yang ketiga, itu kita membahas pada hutan seumur. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas pada hutan tidak seumur. Adapun CPMK dan sub CPMK yang diharapkan, yang pertama adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dengan sesama rekan dan dosen dalam kerja kelompok maupun dalam presentasi hasil karya perkuliahan. Kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan manajemen hutan secara lestari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis rencana pengembangan manajemen hutan lestari dan laporan hasil pengembangan termasuk implementasinya. Yang keempat, mahasiswa menguasai teori dan prinsip manajemen hutan lestari. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan pengembangan manajemen hutan lestari yang diperlukan di suatu wilayah agar hutan tetap berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengelolaan hutan, terutama terkait pada hutan tidak seumur. Apa itu hutan tidak seumur? Hutan tidak seumur adalah hutan yang terdiri atas tegakan-tegakan yang memiliki pohon-pohon yang berbeda umur. Pada tiap tegakan atau pada tegakan-tegakan tersebut terdapat 3 atau lebih kelas umur yang tercampur pada setiap tegakan. Jadi untuk mengetahuinya, memahaminya bahwa yang tidak seumur ini bisa dalam tiap tegakan itu berbeda-beda umurnya, atau pada tegakan-tegakan itu terdapat 3 atau lebih kelas umur yang bercampur pada setiap tegakan. Biasanya di dalam sistem silvikultur, hutan tidak seumur ini dalam hal tebangannya menggunakan tebangan seleksi atau tebang pilih. Suatu hutan dikatakan memiliki aturan tidak seumur apabila terdapat distribusi umur yang ideal dalam setiap tegakan. Di mana di dalam hutan yang demikian jumlah areal tebangan tahunan adalah sama dengan banyaknya tahun dalam siklus tebangnya. Selain itu, banyaknya variasi umur pohon-pohon dalam suatu areal tebangan tahunan adalah sama dengan siklus tebangnya. Itu adalah aturan terkait hutan tidak seumur. Selanjutnya, bahwa umur dari pohon-pohon pada setiap areal penebangan itu tiap tahunannya itu berbeda-beda satu sama lain. Banyak jumlah tahun dalam siklus tebangan. Artinya begini, bahwa jumlah pohon-pohon muda akan lebih banyak daripada pohon-pohon tua pada setiap areal tebangan tahunan. Itu udah pasti ya, karena terus ada misalkan pada siklus atau rotasi pertama di petak A dilakukan penebangan di mana pohon itu berumur 6 tahun. Nah, ada juga yang umurnya 8 tahun misalkan, 9 tahun kan gitu. Tetapi di balik itu nanti ada permudaan-permudaan lagi gitu kan dari tebangan-tebangan tadi misalkan. Hingga terus siklus umurnya itu tetap konsisten tetapi berbeda. Di mana pohon-pohon secara sendiri-sendiri atau kelompok pohon-pohon diseleksi dan ditandai pada suatu tegakan tidak seumur pada interval siklus tebangan. Nah, pohon-pohon yang ditandai untuk ditebang di dalam tegakan tidak seumur adalah biasanya jenis pohon yang tidak dikendaki,
Nah, sebenarnya penebangannya seperti kayak penjarangan sih sebenarnya. Kedua, jenis pohon yang diinginkan dan telah masak tebang. Nah, ini yang sering dilakukan, jenis pohon yang diinginkan dan telah masak tebang. Dan pohon-pohon yang menghalangi atau merintangi pertumbuhan spesies yang lebih baik. Jadi kalau ada tadinya kan misalkan seumur ya, ada beberapa eh, pohon atau jenis tertentunya itu ada yang miring, ada yang udah ya mau tumbang dan lain sebagainya, atau menghalangi tumbuhan jenis yang lain, biasanya itu akan ditebang. Nah, di dalam pengaturan hasil hutan maka perlu ada yang namanya annual allowable cutting atau mungkin dikenalnya itu AAC atau etat ya. Etat atau AAC ini adalah jumlah luas areal hutan yang dapat dipanen atau jumlah kayu yang dapat dipungut dalam suatu jangka perusahaan atau jangka waktu tertentu sedemikian rupa hingga terjamin usaha perusahaan hutan. Jadi rata-rata setiap perusahaan itu pasti akan menghitung etatnya atau AAC-nya. Karena itu sangat penting untuk menjamin kelestarian hutan tersebut. Jadi supaya tidak terjadi cuci mangkok ya istilahnya. Jadi kalau kita mengetahui etatnya berapa, misalkan dalam berapa tahun, nah kita jadi tahu, oh umur sekian yang siap ditebangnya, itu kan. Oh petak ini umur sekian siap ditebangnya, dan lain dan sebagainya. Nah, kemudian pengaturan hasil hutan diperlukan. Oleh karena itu, untuk mengatur pengaturan hasil hutan diperlukan ini harus menghitung volume kayu yang boleh ditebang pada setiap tahunnya, agar jumlah tebangan selama periode tertentu sama dengan jumlah riap. Itu yang penting ya. Jumlah tebangan selama periode tertentu sama dengan jumlah riap. Riapnya berapa tahunan misalnya. Nah, tebangannya tidak akan melebihi riap ya, kan gitu. Biasanya nanti ada plot-plot permanen untuk mengetahui etat atau mengetahui riapnya. Dengan demikian, pengaturan hasil merupakan bagian kegiatan pengelolaan hutan yang perlu mendapat perhatian. Karena ini penting, seperti yang saya sampaikan, untuk kelestarian hutan, sehingga terjamin dengan baik kelestariannya. Maka perlu dilakukan penghitungan terkait etat atau AAC. Di dalam menghitung besarnya AAC diperlukan beberapa input atau masukan atau informasi supaya kita dapat menghitung AAC atau menghitung etat. Yang pertama adalah growing stock. Yang kedua adalah besarnya riap tegakan. Yang ketiga, luas areal yang dikelola secara efektif. Jadi kalau udah tahu, karena luas areal yang diizinkan misalkan 1.400 hektar, belum tentu itu 1.400 hektar itu efektif untuk dikelola atau efektif untuk berproduksi. Karena pasti ada kawasan lindung, ada sempadan sungai dan lain sebagainya. Ya kan gitu. Jadi 1.400 yang diizinkan untuk dikelola belum tentu itu efektif. Maka kita harus mengetahui luasan area yang dikelola secara efektif. Artinya secara efektif yang bisa diproduksi. Yang keempat, itu harus mempunyai input atau informasi terkait tujuan pengelolaan hutan. Oh, udah jelas, karena kalau kita tidak tahu tujuan pengelolaan hutannya itu apa, percuma kita menghitung AAC. Yang kelima, panjang rotasi. Nah, ini harus diketahui ya. Dan yang keenam adalah sistem silvicultur yang diterapkan. Apa sistem silvicultur terapannya? Tebang habis atau tebang pilih. Nah, itu beda lagi nanti di dalam menghitung besarnya AAC. Kemudian nanti kita akan mengenal yang namanya annual COP atau blok tahunan. Jadi
Kalau di dalam perencanaan nanti maupun direncanakan, nanti setelah direncanakan ada pemanenan. Nah, pemanenan itu per blok. Misalkan kalau per tahunnya yang namanya RKT, misalkan blok RKT 2021, nanti ada blok RKT 2022. Nah, lokasi-lokasi itulah yang boleh di bank di dalam tahun tersebut. Misalkan di blok RKT 2021, misalkan ada bloknya 2000 hektar gitu ya. Masing-masing blok itu 25 masing-masing blok terdiri dari beberapa petak, di mana dalam satu petak luasannya 25 kan gitu. Nah, 2000 aja dibagi 25, jadi ada berapa petak di dalam satu blok. Nah, kalau di blok RKT-nya itu hanya satu blok, ya udah berarti penebangan di situ. Tidak boleh di luar itu gitu. Jadi blok tahunan ini adalah kawasan hutan untuk ditebang dalam periode 1 tahun. Nah, biasanya kita di Indonesia mengenal yang namanya RKT yang tadi saya ceritakan, yaitu rencana kerja tahunan. Nah, RKT ini merupakan penjabaran atau lebih detail daripada RKL yang 5 tahunan. Nah, RKL ini penjabaran dari RKU. Ya. Nah, yang 20 tahunan. Metode annual COP ini merupakan metode pengukuran hasil berdasarkan luas, di mana metode ini merupakan metode yang pertama kali digunakan untuk mengatur penebangan hutan. Dan ini merupakan metode yang paling sederhana dari pengelolaan hutan di tingkat awal ya, karena hanya berdasarkan luas saja, belum berdasarkan volume. Tapi nanti ada juga yang berdasarkan volume. Nah, area yang dikelola dibagi dengan rotasi. Ya. Area yang dikelola dibagi dengan rotasi. Misalkan tadi luasnya area dikelola itu 2000, rotasinya berapa? 5 tahunan. Ya 2000 dibagi 5, kan gitu. Jadi sehingga luas tiap petaknya sama. Adanya metode annual COP ini dibayangkan akan terbentuk hutan dengan susunan umur yang teratur atau nanti hutan normal. Hutan normal dapat didefinisikan sebagai hutan yang dapat mencapai dan menjaga derajat kesempurnaan hutan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan tujuan pengelolaan. Nah, untuk mencapai kepada hutan normal dengan metode annual COP ini, yaitu jumlah pohon yang akan ditebang setiap tahun dikontrol dengan kaidah-kaidah spesifik. Misalnya jenis komersial, ukuran diameter yang laku dijual, mana pohon-pohon yang terserang penyakit, tanya bagaimana. Dan luas petak tebangannya harus sama, ya, hasil kayu bervariasi dari tahun ke tahun. Itu biasanya utamakan atau terutama dipengaruhi oleh kuatnya variasi jumlah dan komposisi yang ada pada setiap petak tebangan, serta kesuburan tanah dan kerapian tanam. Oleh karena itu, biasanya daerah tropis seperti ini, metode annual COP banyak dipakai untuk tanaman yang dikelola dengan daur pendek, misalnya untuk produksi kayu pulp dan kertas, dan untuk kayu. Kemudian kita akan mengenal yang namanya rotasi. Rotasi itu adalah jangka waktu dalam tahun yang diperlukan oleh suatu jenis tanaman untuk mencapai umur. Biasanya ini dihitung jenis tersebut di tanah. Misalkan rotasi, misalkan kayak di hutan tanaman itu bisa terkait akasia. Ya, rotasinya per 6 tahun, 5 tahun. Hingga nampak bahwa rotasi konsepnya itu diperuntukkan untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu dari apa? Dari tegakan yang. Nah, biasanya untuk tegakan tidak seumur itu disebut dengan siklus tebangan atau cutting cycle. Kalau rotasi
untuk tegakkan seumur kembangan adalah untuk tidak ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ya, yang bersifat umum untuk mengganti dua istilah tersebut. Daur. Jadi kalau ada yang mengatakan daur, rotasi, atau siklus tebangan, nah itu kurang lebih sama artinya. Kan gitu. Nah, ada beberapa macam daur, antara lain adalah daur fisik, yaitu daur yang berhimpitan dengan kemampuan suatu jenis dapat bertahan hidup secara alami. Kadang-kadang juga disamakan dengan waktu sampai suatu jenis masih mampu untuk menghasilkan yang dapat tumbuh menjadi anakan yang sehat. Daur fisik. Oleh karena itu, daur fisik ini sama sekali tidak berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi, daur fisik jenis pohon hutan umumnya sangat panjang dan karena itu tidak mempunyai nilai praktis. Artinya, daur yang dipakai untuk suatu jenis tertentu tidak lebih panjang dari daur. Yang kedua adalah daur silvikultur, yaitu jangka waktu yang diperlukan oleh suatu jenis pohon untuk mulai dapat melakukan permudaan kembali dengan baik. Nah, apabila misalkan permudaan itu dari biji, maka daur silvikulturnya yaitu diperlukan untuk mulai menghasilkan biji sampai permudaan itu kembali, dan sebaliknya pun begitu. Biasanya, oleh karena itu, daur suatu jenis tidak boleh lebih pendek dari daur silvik. Yang ketiga adalah daur teknik, yaitu umur pada waktu suatu jenis yang diusahakan sudah dapat menghasilkan kayu yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi bergantung pada tujuan pengusahanya. Sehingga daur teknik ini bisa panjang, bisa pendek gitu. Ya, misalnya daur untuk kayu bakar dan pop pada umumnya pendek, jelas karena kalau daurnya panjang rugi, kan? Kalau pop, kalau ya daurnya panjang. Nah biasanya kalau untuk kayu pertukangan, nah ini biasanya daurnya amat panjang, biasanya dia kan kelas keawetan dan lain sebagainya. Nah, kita juga nanti harus mengenal yang namanya daur volume maksimum, kayak grafik sinoid ya, mana antara nanti MAI dan CAI ketemu tahunnya kan gitu. Jadi daur volume maksimum itu umur tegakan di mana hasil kayu tahunan mencapai volume tertinggi. Jadi kayu tahunan itu mencapai volume yang tertinggi itu di mana? Berapa kubik per tahunnya daur volume. Dan biasanya tidak hanya dihitung dari tembangan akhir saja, tetapi juga termasuk seluruh hasil penjarangan yang pernah dilakukan sampai umur tersebut. Jadi bukan kayu-kayu hasil penebangan untuk diproduksi, tapi juga termasuk kegiatan penjarangan itu. Sedangkan daur hasil kayu maksimum ini merupakan konsep daur yang paling penting yang mempunyai nilai praktis dan paling banyak dipakai di lapangan. Nah biasanya panjang daur volume maksimum itu seperti tadi saya sampaikan di awal akan tercapai pada saat umur tegakan di mana terjadi perpotongan antara kurva variat rata-rata tahunan yaitu MAI dan EAI. Gambarnya bisa dilihat di samping kanan saya. Itu adalah dimana kita mengetahui daur hasil kayu maksimum. Panjang daur volume maksimum tercapai pada saat umur tegakan mana terjadi perpotongan antara kurva variat rata-rata tahunan AI.
Kemudian adalah daur pendapatan maksimum. Dan biasanya daur pendapatan maksimum ini disebut daur rente hutan maksimum atau the highest forest rental. Artinya, pada umur tersebut, suatu hutan tanaman akan menghasilkan pendapatan bersih maksimum. Rata-rata pendapatan bersih tahunan dapat dihitung sebagai berikut yang ada di sebelah kanan. Nah, ini. Sedangkan kelas umur kelas umur atau age class adalah salah satu dari rangkaian selang interval waktu yang menyusun rentang umur pohon hutan. Jadi rentang umur pohon hutan dibagi ke dalam beberapa selang waktu. Di Indonesia biasanya panjang selang waktu tanaman hutan adalah 5 atau 10 tahun. Nah, kelas umur 1 sampai 5, 5 sampai 10 apa nanti. Nah, hanya panjang selang waktu tanaman itu hanya adalah 5 atau 10. Untuk jenis pohon yang tumbuh cepat, panjang selang waktunya hanya setahun. Biasanya tiap jenis pohon ditetapkan panjang selang waktu yang sama. Misalkan, untuk Albizia falcateria, panjang selang waktunya ditetapkan 1 tahun. Sedangkan untuk Pinus perfilus 5 tahun. Sedangkan untuk Tectona grandis atau jati, lebih lama yaitu. Demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen dan pada pertemuan keempat ini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.